Seharusnya yang menguatkan program makan bergizi adalah mutu pangan, distribusi, dan manfaat bagi anak-anak. Tetapi hari ini, yang justru mengundang sorotan adalah kaos kaki. Ya, kaos kaki, benda kecil yang mendadak berubah menjadi simbol besar tentang betapa mudahnya prioritas anggaran kehilangan arah. Ketika kaos kaki lebih mengguncang percakapan publik daripada isi programnya, maka itu bukan lagi sekedar polemik belanja. Itu adalah alarm bahwa ada yang terbalik dalam nalar kebijakan. Inilah kopi aktivis, tempat di mana kaos kaki tidak dibaca sebagai kain biasa, tetapi sebagai isyarat bahwa negara harus kembali belajar membedakan antara kebutuhan rakyat dan kemewahan birokrasi. Karena yang paling berbahaya bukan hanya mahalnya kaos kaki, tetapi murahnya sensitivitas terhadap uang mahal. Udah yuk ha. Udah. Ya udah cukup deh yuk. Selamat sore para pemirsa kopi aktivis. Jadi berbicara kopi, filosofi kopi ini adalah suatu hal yang pekat. Pekat, tajam, berani, pahit dalam hal menanggapi problematika yang isu terkini sekarang. Kita sekarang berbicara Bang Uca dan Bang Barto, kasus masalah pengadaan kaos kaki senilai 6,9 miliar. Ini markupnya sudah sangat gila, di luar dari nalar pikiran akal sehat. Bagaimana pendapat Uca kalau ini? Ya, kalau menurut saya dalam hal ini memang sudah banyak kasus-kasus MBG. Yang pertama terjadi keracunan Jawa Barat, Bandung, Bogor, terus di Papua, terus di Tolikara, Sulawesi Tenggara. Itu di Papua kita tarik dulu dari benang merah. Di Papua sampai bahkan anak-anak SMA sama SMP minta aksi bahwa ini harus diganti dan makanan bergizi diganti dengan pendidikan. Nah, ini harus menjadi pertanyaan mendasar, otokritik buat Pak Presiden Prabowo. Tadi mengenai keracunan, sekarang ini muncul lagi bukan keracunan, tapi keracunan anggaran, yaitu anggaran yang tidak normal. Pengadaan hanya kaos kaki yang ditaruh di bawah itu 6,9 miliar. Membandingkan, mempertajam, ini bukan opini tapi ini fakta. Barto, kaos kaki yang berada di bawah seharusnya harganya pun harga bawah dong. Ini kenapa kok jangan-jangan ini kaos kaki nanti seharga jas, seharga apa kok 6,9 miliar? Gak masuk akal. Nah, itu dia anehnya, Bung Jalal. Terima kasih untuk pertanyaannya nih. Mungkin saya ini kan ya, yang pertama harus kita katakan dengan jujur, ini bukan semata soal angka, tapi soal watak kebijakan. Watak kebijakan. Kalau sebuah lembaga yang diberi mandat moral untuk memperkuat gizi rakyat justru lebih ramai dibicarakan karena belanja perlengkapan, maka itu menandakan ada sesuatu yang terbalik dalam nalar anggarannya. Ini saya buat catatan ini. Rakyat berharap negara datang membawa solusi atas stunting, kekurangan protein, dan ketimpangan akses pangan. Dan tapi ini rakyat harus ada solusi. Sedangkan pihak pemberi kebijakan bukan solusi, tapi memberikan polusi.
Nah, bagaimana? ya, kalau menurut saya, Ucap. menurut saya kalau kita tarik lagi, total anggaran MBG yang tadi dihadirkan dari estimasi anggaran 100.000 per kos kaki. Ini salah satu apa ya, ibaratnya memakan anggaran yang begitu kaos yang begitu besar. Ini kan masalah kos kaki. Sebenarnya apa sih kalau kita mau dipertanyakan lagi? Terus yang jumlah total yang dikeluarkan anggaran itu kan ada sekitar dari 9 Maret ya, 9 Maret 2006 itu sekitar 44 triliun. 44 triliun. Ini menjadi persoalan besar buat kita sebagai anak bangsa, sebagai para aktivis. Ini menjadi persoalan. Miris, jadi ya? total pagu itu 335 triliun. Ini menjadi persoalan. 335 triliun ya. Ini kita mesti sebagai agen, sebagai mahasiswa, terus sebagai aktivis, ini menjadi dasar buat kita sebagai fungsi kontrol untuk negara. Apa yang negara salah, kita mesti harus kritik. Dan Harus kita kritik. pemerintah mesti harus menerima itu. Kira-kira begitu. Jadi pagu anggaran tadi di 335 triliun. Ya, betul. Ini kaos kaki belum kepake sudah keluar aroma baunya kemana-mana. Ada bau korupsi. Nah, pagu anggaran yang nggak masuk akal ini, itu Barto kenapa bisa sampai terjadi? Nah, inilah Ini permainannya kayak apa? Ini di kira-kira di oknum Badan Gizi Nasional. ya, ini problem terbesar mungkin untuk kali ini ya. Kalau saya sikapin dengan biaya sepasang kos kaki seperti itu, begitu juga dengan MBG dengan program yang pertama. Jadi ini kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus turut andil untuk menyikapin ini agar tidak semena-mena mengeluarkan kebijakan program yang tidak menyentuh masyarakat, apalagi orang wong cilik ini. Jadi ada baiknya bagi masyarakat Indonesia yang terpanggil dan peduli bahwasanya anggaran yang dikeluarkan ini dari uang kita sendiri, uang gue. Kalau uang gue semua berarti uang rakyat, kan begitu. Ada baiknya kita sikapin dengan kritis dan akal sehat. Karena ini sudah tidak masuk akal lagi menurut saya. Ada apa? Begitulah kira-kira Bung Jalal. Bagaimana kira-kira? Bung Ucak yang akan menjawab. Ada apa Ya. di balik kaos kaki? Ya. Ini baunya sudah merambat kemana-mana ini. Sudah kayak aroma terapi. Iya. Nah, ada apa, Ucak? Ya, kalau menurut saya, Terus apakah nanti perlu kita bikin gerakan revolusi kaos kaki? ya. Atau seperti apa? Ya. Bagaimana, Ya, Ucak? terima kasih yang mulia Bung Jalal. Saya artinya masukan-masukan atau apa namanya tadi referensi-referensi dari Bung Jalal juga itu sangat tertarik. Kalau menurut saya ada apa dengan kos kaki? Ini seharusnya ini kan ada permainan. Ada permainan. Ada permainan segelintir orang. Ada permainan pribadi yang mementingkan pribadi mereka, tidak melihat masyarakat wong cilik tadi seperti Bung Barto katakan bahwa ini menjadi persoalan sebagai anak bangsa. Jadi ya gimana negara mau hadir kalau cuma segelintir orang, ini menjadi persoalan. Alangkah bagusnya dari makanan gizi tadi, makanan bergizi ditarik lagi, dibutuhkan ke kesehatan, dikembalikan ke kesehatan atau dimanfaatkan buat pendidikan, buat anak bangsa. Itu yang lebih bermanfaat. Nah, Itu yang ini yang bergizi ini kantong pejabat atau yang mendapatkan manfaat? ini kantong pejabat juga kita kembali. Oh, kantong pejabat yang lebih bergizi ya? pejabat. Berarti Barto ini yang bergizi bukan penerima manfaat. Tidak. Baiknya program usaha sebenarnya langsung kasih aja ke orang tuanya untuk membeli makanan bergizi, begitu juga membeli kaos kaki. Bisa lebih banyak dari situ dapatnya. Nggak mungkin orang tua akan memberikan racun sama anaknya, apalagi dikasih duit begitu. Mending langsung dikasih ke orang tua uang itu untuk program itu. Itu lebih bagus sebenarnya daripada dengan biaya seperti itu. Ini uang kita, perlu kita sikapin, uang rakyat. Uang rakyat. Iya. Kalau uang sendiri mah nggak apa-apa. Kan begitu kira-kira. Ya, baiklah. Yang bisa kita petik di sini adalah ini adalah bukan uang embah kita, tapi uang rakyat Indonesia. Iya. Uang dari pajak dan sebagainya. Apalagi banyak anggaran-anggaran kementerian lintas lembaga yang diambil untuk Badan Gizi Nasional.
Ini ibarat kaos kaki ini yang sudah dicuci, diperas ini anggaran yang ada di lintas lembaga, baik lintas sektoral maupun kementerian. Sebelum ditutup, kita ingin satu kalimat statement tajam dari Bung Uca dan Bung Barto. Satu kalimat padat, tajam, cadas, dan pahit sebagaimana kopi aktivis. Silakan. Ya, menyikapin program usulan Satu kalimat. kebijakan untuk kaos kaki yang diapakan program dari MBG ini, saya menyikapin miris, bahkan tragis saya bilang. Ya, kenapa harus ada? Ini meniru negara mana begitu kebijakan ini? Dan untuk siapa? Apakah tersalurkan nanti untuk ini para murid siswa? Kan begitu. Ya, ada baiknya solusinya berikan ke orang tua masing-masing lah yang punya anaknya masih sekolah kan. Karena orang tua lebih bijaksana lagi untuk membelikan atau menyikapin anaknya apa yang mau dibeli. Baik makanan bergizi yang bagaimana versinya, apakah sang anak ini nggak bisa makan yang udang karena alergi, kan bisa juga. Nggak, kan orang tua yang lebih paham anaknya daripada pemerintah. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Bung Uca, satu kalimat mengenai pengadaan kaos kaki ini. Kita melihat ini kan fenomena orang berakal sehat pasti akan menolak. Satu kalimat cadas, cerdas, dan pahit untuk kebijakan tersebut. Apakah dibatalkan atau bagaimana? Dari Uca. Kalau menurut saya dengan harga sepasang kaos kaki dengan harga 100.000, jadi dijumlahkan semua dari 17.000 kaos kaki. Alangkah bagusnya itu dengan nilai total semua yang kerugian negara berikan untuk beli kaos kaki dengan nilai 4,0 triliun atau total semua 335 triliun. Iya, kalau menurut saya dikembalikan aja, diberikan aja ke masyarakat yang membutuhkan pendidikan atau yang membutuhkan kesehatan, itu aja. Ya, terima kasih Bung Uca, jauh-jauh dari Solo ini. Terima kasih Langsung. Bung Uca. Jadi dua narasumber kita punya pemahaman yang sama bahwa anggaran yang disalurkan ini tidak efektif, tidak tepat sasaran. Sepakat ya, tidak tepat sasaran, makanya penyalurannya itu harus kepada orang tuanya langsung, dan ini adalah salah satu solusi. Kita ingin BGN ini bukan memberikan polusi, tetapi memberikan solusi. Kita tunggu jawaban dari BGN, karena tokoh dua ini, Bung Uca dan Bung Barto, karena berbicara kaos kaki, kakinya pun sudah gatal untuk melawan ketidakadilan. Kita bertemu pada episode selanjutnya. Salam kopi aktivis. Salam. Terima Di kasih. Gedung Juang Perjuangan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you. Apa